Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli 'usrin yusra wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la 'udwana illa 'alal zalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين المراءون وأين المخلصون قوموا وهاتوا أعمالكم وخذوا أجوركم من سيدكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نصيب المرائين من أعمالهم شيئا إلا حسرة وندامة وشقاوة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم الإخلاص الإخلاص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الرياء. يقول الله تعالى لهم يوم القيامة يوم يجازي العباد بعملهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون لهم هل تجدون فيهم خيرا. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh Masjid Meninjau Assalam dan seluruh pemirsa yang setia mengikuti tayangan live streaming khususnya di subuh Selasa ini dimanapun anda berada. InsyaAllah kita semuanya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dijagakan kita dari berbagai macam mara bahaya, bala bencana, fitnah dunia, fitnah akhirat. Dan insyaallah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam ini, pada subuh ini, walaupun dalam keadaan hujan, namun tidak mengurangi rasa khidmat kita untuk bisa berhadir di masjid dan di majlis yang mulia ini. Dan alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah selalu menjagakan kesehatan kita dan keafiatan kita sehingga kita dapat berbuat kebaikan-kebaikan ibadah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya untuk bekal kita nanti menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Anas bin Malik dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yaumul qiyamati nada munadin. Nanti kalau pada hari kiamat ada seruan, ada panggilan dari juru panggil yang menyeru. Ainal muraun wa ainal mukhlisun. Ujar panggilan tadi, di manakah orang-orang yang riya? Maksudnya orang yang beramal kemarin waktu di dunia mengharapkan pujian atau beramalnya karena minta disanjung oleh manusia. Ainal muraun, mana orang-orang yang riya?
Wa ainal mukhlisun, dan mana orang-orang yang ikhlas. Arti orang ikhlas, orang yang beramal betul-betul karena Allah. Jadi nanti terbagi dua di hari kiamat itu manusia. Ada yang muraun, ada yang mukhlisun. Muraun orang nang ria. Apa itu ria? Orang yang suka memamerkan amal kepada manusia atau kepada makhluk yang lain selain daripada Allah. Lalu dicari lagi ainal mukhlisun, mana orang-orang nang waktu di dunianya ikhlas beramal, ndak pamrih, ndak minta puji, ndak apa macam, yang penting dia beramal betul-betul. Yang kadang-kadang dengan perbuatan baiknya ini saja banyak yang memfitnah, banyak nang menyambati, banyak nang mencemooh, padahal sudah baik apa macam. Nah itulah namanya kalau orang pengen mendapatkan pangkat yang tinggi di hadapan Allah, nah, dia banyak ujiannya. Karena idza ahabballah ibtala, apabila Allah sayang kepada seseorang pasti ibtala, pasti Allah beri ujian macam-macam. Salah satu ujiannya apa? Ketika dia berbuat kebaikan, ada yang menyambati. Nang baik aja disambat, apalagi nang kada baik ya. Qumu wa hatu a'malakum wa khudhu ujurakum min sayyidikum. Ayo, mana orang-orang nang ikhlas, mana orang-orang yang pria, berdirilah dan tunjukkanlah amal-amal kalian, serta ambillah pahala-pahala kalian kepada Tuhan kalian. Jadi panggilan tadi, ayo qumu, berdiri berataan. Mana orang-orang yang muraun, orang-orang yang riya, mana orang-orang yang ikhlas. Kita bagi dua tadi sudah ya. Begitu dipanggil satu persatu mereka, ayo pamerkan amal-amal kalian, perlihatkan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut namanya yaumul arad, ia hari pameran, maka diperlihatkan amalnya masing-masing ya, termasuk kita juga nanti. Rasulullah bersabda, orang-orang yang riya tidak akan mendapatkan manfaat atau pahala dari amal-amal mereka. Orang-orang nang riya waktu di dunia kada dapat apa-apa, pengen diperlihatkan, pengen dipertontonkan. Sekarang kan begitu, berbuat sedikit aja ada di update statusnya, iya betul, ada di Facebook. Bersedekah sedikit aja ada ya, katanya niatnya untuk motivasi Ustadz. Ya mudahan bisa menjaga hati. Karena untuk memotivasi seseorang juga penting, tapi kalau seorang kada bisa menjaga hati, malah seorang nang aku tuh bang sudah yang kami ini, nah, akhirnya seorang nang merasa iya, nang merasa hebat, nang merasa banyak berbuat, sehingga orang-orang menyanjung. Begitu disanjung bertambah lagi dia. Nah ini namanya orang-orang yang betul-betul hanya sekedar memamerkan. Tapi sekarang ini memang kita sulit juga ya. Kenapa sulit? Karena kecanggihan medsos inilah yang kadang-kadang bisa merusak hati kita, kadang-kadang juga bisa menenangkan hati kita. Artinya tergantung daripada kita yang melihat dan menilai. Kalau kita menilainya baik lalu kita ikutin, insya Allah tidak ada unsur apa macam, ikhlas dia. Atau dia memperlihatkan, ya bahasa enaknya aja, memperlihatkan tadi kepada siapapun, betul-betul dia niatnya untuk memberikan semangat kepada yang lain dan tidak ada harapan yang lain-lain, betul-betul ikhlas, betul-betul dia mendapatkan sanjungan dari Allah langsung. Tapi kalau di antara niatnya salah, nah itu urusannya sendiri. Nah orang nang riya kada dapat apa-apa, hanya kerugian, penyesalan dan kesengsaraan. Sudah menyesal, banyak beramal, tidak ada dapat balasan apa-apa. Habis itu sengsara lagi di sana nanti. Kalau di dunia iya dia disanjung, dapat penghargaan,
dipuji-puji dia, hebat dia, karena dia orang kaya, mungkin karena dia orang hebat, lalu disanjung-sanjung, dapat penghargaannya banyak, mulai dari pemerintah sampai dari masyarakat, ya. Tapi ketika di sana tidak ada balasan sedikit pun, malah sengsara. Rasulullah bersabda, wahai anak Adam, beramallah dengan ikhlas. Ujar Nabi, beramal bagus-bagus. Jadi apakah kita jadi ulama, ustadz, kiai, beramal baik-baik. Jadi pejabat apa macam, konglomerat, pengusaha baik-baik kalau membantu orang. Jangan membantu orang, memberi sumbangan ada tujuannya. Apa tujuannya? Dukung saya. Ini mulai sudah parak ke nenek. Siapa sih ini guru salin anak di DPR dah. Ini parak sudah mulai mengatur siasat ini dah. Macam-macam manusia, ya. Ada yang membantu menyumbang supaya nanti dapat dukungan, ya. Ada juga nang bahadir ke majelis, duduk ke majelis, baparak awan guru-guru, baparak awan habib-habib, juga mohon doa dan dukungan. Macam-macam manusia, ya, macam-macam manusia. Nah, kita ini mendoakan aja, mudahan tujuannya bagus, ya Bu, ya. Hatinya baik, hatinya bujur-bujur baparak ulama itu nah, supaya mau belajar. Jangan baparak ulama tidak ada tuh tujuan itu, nauzubillah. Pas kada jadi kita kada ada suah lagi ke majelis sidin, ya, nauzubillah. Wahai anak Adam, beramallah dengan ikhlas, beramallah dengan ikhlas. Nabi mengingatkan, ya, beramal dengan ikhlasnya Nabi. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling kutakuti terhadap umatku adalah syirik kecil. Aku yang paling takut adalah syirik kecil. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Apa garang nang disebut syirik kecil? Yaitu riya. Orang yang bersifat riya. Karena tadi di hari kiamat dipanggil dua golongan, mana orang nang riya, mana orang yang ikhlas, dipanggil. Semuanya disuruh menghadap, semuanya memamerkan amal. Bagi orang yang riya tidak dapat apa-apa, bagi orang yang ikhlas, masya Allah banyak betul dia dapatnya. Nah. Lalu Rasul bersabda, yang paling aku takut adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, wa masyirkul asghar, apa itu syirik kecil? Syirik kecil ialah riya. Apa tanda-tanda riya? Nah, tentu kita pengen tahu apa garang riya itu. Artinya suka memamerkan harta ke apakah. Inya riya ini bisa pada ucapan, bisa pada perbuatan, bisa pada harta benda, bisa pada kedudukan. Apa guru contohnya riya pada ucapan? Wah, Bapandir bilang kada nang anunya aku ini gaji sekian apa man. Wah, ujungnya kada datang ngalihnya, bini nyaman terus. Tapi ujung-ujungnya wal rokok sebilah. Kisah yang proyek sekian M. Paling ujung-ujung minta rokok sebilah. Mana proyeknya cair kan ada. Nah, itu muntung. Itu riya pada mulut. Riya pada badan, nah, memamerkan harta, pakaian, apa macam. Riya pada kedudukan, wah, tidak mau kalau duduk di bawah, di atas. Jika di acara, kada akun di bawah ke atas, kalau bakal jalan naik ke panggung. Seorang siapa kira? Iya. Kalau memang inya termasuk orang yang ditokohkan dan ditempatkan di atas, ya wajar. Nah, kita ini siapa? Aku ini Tuhan. Biar Tuhan tuh siapa kita? Cukup aja di mana kah duduk di majelis itu, di ujung kah, di ujung kah? Malah kadang-kadang yang di ujung lebih utama daripada yang di atas panggung. Iya. Nah, karena kita semuanya nggak tahu rahasia Allah kepada kita. Ada riya pada
pada perbuatan tadi, ada riya pada kedudukan, ada riya pada ucapan. Apa tanda-tanda riya? Lil mar'i arba'u alamatin, tanda riya itu ada 4. Yaksalu idza kana wahdah, ujar Rasulullah, ini hadis yang lain. Yaksalu idza kana wahdah, malas dia beramal kalau sorangan. Kalau sorangan tuh malas, bujur. Yang kedua, wayan satu idza kana ma'an nas, dia giat semangat beramal kalau di tengah orang banyak. Wah, kalau di tengah orang banyak zikirnya banyak benar. Kalau sorangan kada berzikir, guring aja gawean. Kalau di tengah orang banyak salatnya khusyuk betul, rukuknya lama, sujudnya lama. Wah, apalagi ada mintu hadihiga lama lagi. Ini ngantukan berataan nih pinanya nih. Udara dingin ditambah dingin pulang, wah, hanyut-hanyut pulang, mantap. Asal larut-larut ya ini bujur-bujur manusia pilihan nanggawa kamu sigit nih kamu. Namun gak ada pilihan berat lah. Mikirakan takutan karena hujan kalau pina garing macam-macam ya, kekhawatiran. Ada bismillah, berangkat aja dah, aman aja pokoknya. Iya. Yang ketiga, wa yazidu fil amal idza usna alaih, tambah giat beramal kalau amalnya dipuji-puji, disanjung-sanjung, itu riya dong. Wah, hebat ini, mobilnya aja baru, tambah GR, hidung ganal, apa aja bahasa Banjar, pujungan kah? Wah, tambah lubang sudah. Ibu ini Masya Allah, gelangnya ganal, orangnya cantik. Kalau nyumbang gak pernah sedikit. Wah, ya sudah, saya bisa bertambah nyumbangnya. Wah, itu pamer bujur. Tapi wa yanqusu idza dumma bih, apabila amalnya itu dicela atau kada dihiraukan, apa umpamanya dia berbuat apa gitu enggak dihiraukan atau enggak dicatat atau enggak disebut namanya, yanqus, dia malas. Begitu diajak berikutnya, ayo kita, aku kemarin banyak nyumbang enggak pernah disebut nama aku. Akhirnya ini orang yang riya, na'udzubillah. Jadi ujar Nabi, ikhlas lah, hati-hati ikhlas. Sesungguhnya yang paling aku takuti adalah orang yang syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Orang yang riya, sifat ingin dipuji, beramal bukan karena Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka yang riya pada hari di mana dibalas hamba-hamba dengan amal-amal mereka. Pergilah kepada orang yang kalian berbuat riya kepada mereka. Disuruh Tuhan, datangi sana. Ikam semalam kalau beramal minta pujian kelompok sana tuh tubuhnya, datangin sana. Kamu dulu berbuat kebaikan minta dapat penghargaan di asal, datangin sana. Enggak ada di sini, enggak ada pahala. Nauzubillah. Ini nang orang paling sedih. Padahal waktu di dunia banyak betul beramal. Orang-orang kalah semua. Tapi ternyata begitu di hari kiamat tidak dapat nilai apa-apa. Malah disuruh ke sana, disuruh ke sana, disuruh ke sana dia. Nah, ini na'udzubillah. Jadi makanya kita dalam beramal, apa aja amal, ya bersedekah kah, nuntut ilmu kah, apa-apa aja, usahakan hati kita jaga, bujur ya, ikhlas ya. Itu sering kita lihat di Facebook kah, apakah di manakah, atau di grup-grup kah. Nah, banyak orang yang kadang-kadang penglihatan kita itu memamerkan, tapi apa dia ngomong dakwah lewat medsos, ya monggo silahkanlah. Mudahan niatnya baik gitu aja ya, mudahan niatnya baik ya. Yang sering men-share apa macam, hendak tulak ke masjid sepeda motor, maka hujan di fotonya, di share di grup, inilah kendaraan yang barokah. Wah hebat. Hebat bujur ya, mudahan bagus ya kalau Masya Allah.
Dari Abdus Samad ibn al-Hassan, ia berkata, kuntu inda Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala asma'u minhu al-hadith, fakuntu fil masjid yawman fasallaytu al-maghriba ma'ahu fadakhala al-bayta thumma kharaja ilayya wa biyadihi raghifun alayh zabibun biqadri kaffin faghtanamtu khalwatahu faqultu rahimakallah la in basatta ila an-nas fayatika asy-syarif al-wadi'u wal-ghani wal-fakhir fayastami'una minka al-hadith wa yahmiluna 'anka al-hadith faqala li Sufyan ayyur rajul 'indaka Mansur qala qultu imamun thiqatun ma'mumun qala fa ayyur rajul 'indaka Ibrahim an-Nakhai qala qultu imamun min a'immatil muslimin qala fa ayyur rajul 'indaka Alqamah wa Abdullah ibn Mas'ud qala qultu min afadil ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haddatsana Mansur an Ibrahim an Alqamah an Abdullah ibn Mas'ud qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala lamma khalaqa jannati 'adan da'a Jibril alaihi salam faqala lah intaliqu wanzuru ila ma khuliqa li'abdi wa awliyai qala fadhahaba Jibril alaihi salam yatufu fi tilkal jinan fa ashrafat ilahi jariyatun min al-huril 'ain min ba'di tilkal qusuri fatabassamat ila Jibril alaihi salam. Ini panjang hadisnya ya, kita baca aja semua, mudahan dapat barakah. Qada'at jannatu 'adnin min da'i thanayaha fa kharra Jibril alaihi salam sajidan fa dhanna annahu nuru rabbil izzah fanadathu ya aminallah irfa' ra'sak fa nazara ilaiha fa qala subhanallahilladzi khalaqaki faqalatil jariyah ya aminallah atadri liman khuliqtu qala la qalat innallaha ta'ala khalaqani liman athara ridallahi ala hawa nafsihi wa su'ila an-nabiyyu alaihi salatu wassalam an bina'il jannati kaifa bana'uha faqala labinatun min fiddatin wa labinatun min dahabin wa milatuha al-misku al-azfar wa turabuha az-za'faran wa husbahuha lu'lu'u wal yaqut qala ja'a rajulun min ahli al-kitab ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abul Qasim atazma'u anna ahlal jannah ya'kuluna wa yashrabun qala alaihi salam na'am qala walladhi nafsi biyadihi anna ahadukum la yu'ta quwwata bi'ati rajulin fil akli wasyurbi wal jima' wasyahwah qala alladhi ya'kulu wa yashrabu yakunu lahu hajatun wal jannah tayyibatun laysa fiha adha qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam takunu hajatu ahadihim rashan yufidu min jildihi karashil misik qala inna ahlal jannah mi'atun wa ishruna saffa thamanuna saffa min ummati wa arba'una saffa min sairil umam wa qila inna tula kulli saffi min al-mashriq ila al-maghrib wa arada kulla saffi arada dunya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu ahli jannah ya ahlal jannah fayaquluna labbaika wa sa'daika fayaqul Allah ta'ala hal raditum fayaquluna wa malana la tarda wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik fayaqulu Allah ta'ala ana u'tikum afdal min dhalik fayaquluna ya rab ayu syai'in afdal min dhalik qala Allah ta'ala uhilla alaikum ridwani fala askhatu ba'dahu abada atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ujar Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, untuk mendengar hadis darinya, pada satu hari aku berada di masjid dan sholat maghrib bersamanya. Ya, bersamanya bersama Abdus Samad Ibnul Hasan. Jadi Abdus Samad Ibnul Hasan bersama Sufyan Ats-Tsauri sholat di masjidnya dan sholat maghrib bersamanya. Kemudian ia masuk ke dalam rumah, dan ketika keluar ia membawa roti dan segenggam kismis. Orang Arab tuh kadang makan roti, kismis kan Pak, manis ya. Atau kami dulu biasa kalau makan roti pakai kurma enak. Jadi segigitan roti kurma, jadi dia manis. Terutama khubuz yang, karena roti Arab tuh jarang manis Bu, ya tawar-tawar itu ya, kadang kayak kita manis saja, makanya gula banyak sini. Arab itu jarang manis, jarang asin. Makanya bila kita makan di sana kadang-kadang nambah uyah ya. Orang Arab Masya Allah enggak ada ya, cuma Arab lemak kuat, lemak ya, masakannya onta, kambing, macam-macam. Dan aku pun mengambil kesempatan untuk duduk berduaan dengannya, dan aku berkata, semoga Allah memberi rahmat kepada engkau, ujar Abdus Samad kepada Sufyan Ats-Tsauri. Jika engkau membuka pengajian, tentunya orang-orang akan banyak datang, baik orang mulia maupun orang yang rendahan, yang kaya maupun yang miskin. Ujar Abdus Samad pian ni amun buka majlis, wah banyak nang datang. Pertama alim ya, pokoknya berwibawa dan lain-lain lah. Jadi Abdul Samad ini selalu menyanjung kepada Sufyan Ats-Tsauri. Memang Sufyan Ats-Tsauri ini orang yang luar biasa hebatnya ya. Yang sering kita tawasuli Sufyan Ats-Tsauri, Ali Al-Murasifi. Sufyan Ats-Tsauri dalam sebuah riwayat sehari semalaman 70 kali hatam Quran. 70. Kayak apa bacaannya itu kadang tahu kita. Kalau saya mikirkan longor bener rambut bisa, itu sudah karamah ya. Kalau sudah bil karamah udah nggak tahu kita. Saya punya guru saja 3 jam hatam ya, yang sering saya tawasuli Mbah Najib itu 3 jam hatam. Kayaknya Mbah Munawir pendiri pondok itu 1 witir hatam, 11 witir hatam. Kalau pian Yasin hatam. Ya Allah, orang-orang Bahari itu mujahadahnya kuat-kuat ya. Arti mujahadah itu bersungguh-sungguh dalam beramal itu lah. Himmah, semangat. Wah, ini ngaji Quran dapat 2 lembar. Nah, Qurannya tutup. Nah. Apa jar muntung jua guru 2 lembar, kawanku dihiga ada sing bacaan langsung gurih. Kalau orang dulu tuh semangat-semangatan, di sana terdengar ada orang sehari hatam, wah dia kayak apa caranya untuk bisa lebih dari itu. Atau mungkin di sana ada yang menyumbang sekian, wahnya sugih kayak apa caranya juga lebih dari itu. Orang Bahar itu semangat-semangatan. Kalau orang Wahini bahasaku tuh loyo-loyoan. Loh, kamu kok nyumbang segitu aja? Lah, ini masih syukur Mas, syukur ini. Tetanggaku udah nyumbang. Jadi mengambil yang paling kecil. Kalau orang dulu mengambil yang paling tinggi, ibaratnya kan gitu ya. Bila sudah sana ada wali, wah lebih lagi dia. Itu namanya semangat-semangatan. Kalau mujahadah, kalau orang Wahini ya Mas, loh sampeanku dari dulu kok cuma 2 rakaat aja sholat duhanya. Mending aku iki tonggoku ora belas.
tetangga aku kada ya. Aku ini masih syukur-syukur jual kemang gawe ini itu ya. Bahasa hukum cari yang paling ringan ya, seakan-akan begitu. Padahal yang bagus kan begitu orang semangat model yang kayak orang belelang tuh, nah semangat kalau buka harga 100 110 bisa ini 120, wah saingi lagi akhirnya sampai tinggi ya, semangat-semangatan karena bilanya kada menyahut tinggal. Iya, apalagi barokah apa yang dilelang ya, masya Allah. Saya pernah melelang lagu itu dapat 200 juta satu lagu, tapi nang penyanyi Ibu Bupati Bahari itu zaman Pak Yusran untuk bantuan Manado yang dulu banjir. Manado ya, apa kemanusiaan Manado kan banyak orang non juga, cuman karena kemanusiaan jadi kemarin saya sarankan untuk membangun sekolah dengan Pak Bupati Penajam Pasir Utara. Pak Bupati baik mulai sekolah aja biar mulai sekolah ini situ tambah bantuan dari Penajam Pasir Utara. Oh iya, kalau duit blek ya nggak tahu kita, tapi kalau dianggarkan bikin sekolah sampai tuntung, nah ya walaupun juga itu banyak juga silumannya tapi tak kurang sedikit, namun duit diserahkan wallahu alam sampai kadanya. Contoh ketika kita di Barabai kemarin Pak ya, banyak itu, nah, kita ini banyak juga kenalan banyak di Barabai, yang tara rakyat keluarga banyak juga nang kena musibah kemarin. Kita tanya, ada juga dapat Indomie 3 bungkus, gula setengah kilo, beras 2 kilo, duit pang belum pang lagi ya, pada berapa puluh M itu. Wallahu alam itu waktu itu. Begitu sudah agak reda itu saya tanya lagi, karena kita patuhan banyak tinggal bawa-an aja, ada juga dapat alhamdulillah mendengar haji bang ya. Ayo wallahu alam. Makanya kemarin alhamdulillah juga dari kakawanan patuhan kita di majlis kayak ini saya umumkan banyak dapat, mungkin 70-an kemarin itu saya dapat jutanya. Kita bagi Barabai, Mertapura, awan ada kakawanan juga dengarnya Sungai Tabuk, itu daerah parah juga itu banjirnya kemarin banjir tuh. Alhamdulillah. Terus di Mertapura banyak kan yang kena itu. Nah, orang ngasih maaf bukan apa-apa, kita ngasih banyak, satu orang 1 sejuta, jadi siapa tahu bisa dimodalkan. Orang sana sejuta tuh kaget, wah banyaknya. Nah, dari guru lain, dari jamaah saya bilang, jadi teleponan. Nah, ini guru sudah Allah serahkan. Alhamdulillah guru Darussalam waktu itu mungkin berapa orang yang kena kesian. Ada yang kitabnya basah, guru-guru yang ngajar di Darussalam. Alhamdulillah. Kebetulan kita di Martapura ada juga pengarangnya anak buah yang membagiakan dan amanah, bujur-bujur amanah. Iya. Nah, itu contoh kayak itu aja Bu. Banyaknya bantuan itu kada tahu juga sampai kadanya wallahu alam. Jadi kami selama bermajlis ini bikin rumah 2. Dulu waktu kejadian Jogja Pak, kita bikin rumah, jadi jamaah-jamaah saya kumpulin. Kebetulan ada sepupu dari istri saya yang kena, artinya sepupunya ini orang Banjar kawin dengan orang Jawa di Jogja, tapi dia tinggal di Tembilahan. Kena hancur, blok hancur. Dah bikin dari gedek, kalau darurat aja kan, gedek itu dari bambu di Jawa kan bagus. Nah alhamdulillah dapat 2 rumah kita bikin. Kejadian di Padang tuh ada Padang kan, udah kita tanya jamaah, ada orang Padang, ada kena, ada Pak Ustadz ponakan saya kena, gimana? Hancur semua. Ya sudah, kita anukan bantuan, arahkan ke sana, kawabulah rumah sebuting ya. Jadi dari majelis nih rumah waktu itu, kalau di Padang kayu lumayan kena agak banyak dapatnya ya. Kalau di Jogja tuh kena dulu apa darurat betul, cepat kita bikinkan ya. Di sana ada yang kontrol gitu, saya pun enggak ke sana, cuman alhamdulillah dari bambu apa macam layaklah untuk ditempati waktu itu ya.
Jadi kita kalau membantu tuh yang nyaman nang apa aja Banjar melihat. Namun yang lewat kirim-kirim nih kalau pina sadaqallahul azim aja Bang ya. Kada juga kita buruk sangka, cuma kayak tadi kisahnya. Ayo, banyaknya pakaian itu Bu, la ilaha illallah. Nang bagus-bagus, simpan lucung. Wallahu akbar. Ini cerita orang-orang yang di situ. Datang satu truk. Ada sampai baru di sini datang sudah ada yang menyambut. Padahal kita hendak ke kampung sebelah sana. Sini aja sini. Tuh. Kalau kita lemah turun di sini, ada pacangan tak ke sana. Ibaratnya nih turun di Lambung, padahal hendak kita hendak bawa ke gerilya. Padahal di gerilya itu yang parah benar. Bubuhan yang di sini, oh ada awan parang turun di situ. Macam-macam manusia ya Allah. Mudah nih dijauhkan dari bala bencana kita ya. Karena kadang-kadang di tengah-tengah orang dapat kesulitan, musibah, ada jenang maman. Nah, naudzubillah. Itu yang artinya manusia ada takutan mati lah. Ada takutan mati. Orang kesusahan, inya kawah aja mau apa menyulap-nyulap, memotong-motong, menyunat-nyunat, ada aja itu manusia macam-macam. Kain-kain yang bagus tadi kumpulakan jual ya pulang. Apalagi ada merek-mereknya masih yang bagus. Wah, waktu itu ulun dapat WA macam-macam, masya Allah, dari Samarinda khususnya daerah-daerah, pokoknya daerah Samarindaan lah, termasuk Balai Papan, paling banyak bantuan. Kalau untuk pakaian itu luar biasa ya, alhamdulillah. Karena jadi mengingat kita juga kalau acara haul di mana-mana gratisan. Jadi jauh wajar aja Bubuhan Samarinda itu memberi macam-macam, berkarung, berterak apa macam, ada yang 3 truk, ada yang sekian, dikawal macam-macam, masya Allah. Nah kembali, nah jadi membawa roti sidin, lalu mengambil kesempatan duduk bersamanya. Lalu ujar Abdul Samad pian ini amun membuka majlis ya syehbah luar biasa pokoknya. Pasti banyak nang hadir, baik orang nang mulia maupun orang yang rendahan, yang kaya maupun yang miskin, dan mereka akan mendengarkan hadis dari engkau, dan mereka akan menyampaikan kepada orang lain hadis engkau. Jadi ujar Abdul Samad pokoknya kalau pengen bukan luar biasa. Sufyan Ats-Tsauri berkata kepadaku, menurut engkau siapakah Mansur itu? Aku menjawab seorang imamnya dan khalifah namanya Mansur lah. Lain guru Mansur lain lah. Ini banyak ada yang khatamun nubuwah tuh. Allah wahdahu la syarika la Muhammadun abdu wa rasuluh tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Mansur juga kalau mana ada fa innaka nasir itu stempel di belikat Rasulullah ya, stempelnya itu kalau di rumah jin apa tidak berani masuk. Ada tulisan khatamun nubuwah itu. Arti khatamun nubuwah itu stempel. Nah stempel di belakang di belikat Nabi itu ada tulisannya, yaitu Allah wahdahu la syarikalah Muhammadun abdu wa rasuluh tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Itu ujar guru Habib Ahmad bin Salim Al-Jubri. Kalau kita hafal, kita bacakan untuk anak-anak, apakah nang pina pangarasan apa macam, insya Allah. Karena khatamun nubuwah itu kan stempel kenabian Nabi di belikat tulisannya itu. Apabila ditulis anak di rumah enak adem enak ya, khatamun nubuwah ya, Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluhu tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Siapa Mansur tuh?
Aku menjawab seorang imam yang dipercaya dan terpercaya. Ia rahimahullah bertanya lagi, menurut engkau siapakah Ibrahim An-Nakhai? Aku menjawab, ia adalah salah seorang imam kaum muslimin. Kemudian ia rahimahullah bertanya lagi, menurut engkau siapakah Alqamah dan Abdullah ibn Mas'ud? Aku menjawab, mereka adalah para sahabat yang mulia Rasulullah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, Mansur menceritakan kepadaku dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah ibn Mas'ud, semoga Allah meridhai mereka semua. Jadi ujar Sufyan Ats-Tsauri, ada hadis dari ini yang tadi disebutkan dari Mansur dapat dari Ibrahim dapat dari Alqamah dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud langsung Rasulullah bersabda, itu ngarannya urutan rawi ya, urutan rawi. Jadi hafal dari an sampai kepada Rasulullah. Jadi belajar hadis ini kada gampang ya. Ini belajar aja kada suah hadis. Tahunya kullu bid'atin dhalalah itu pang sebuting hadis. Bilanya bid'ah menyesatkan, habis orang dikafirakannya beritaan. Padahal hadis itu Masya Allah ya, kita mempelajari tentang rawinya aja belum matan hadisnya. Karena kalau kita pengen tahu derajat matan hadis, matan itu materi hadisnya atau hadisnya, itu lihat dulu rawinya, siapa rawinya. Sudah tahu rawinya, baca lagi sejarah para rawinya itu. Artinya rumit hadis tuh, rumit betul. Imam Bukhari saja meneliti satu hadis 1 tahun baru tahu hadis, derajat hadis itu. Jadi kadang gampang-gampang orang belajar hadis ya. Ini belajar yang ada sesuatu, beda aja berataan, salah aja orang berataan, asa inya aja pembujurnya. Nauzubillah. Hadisnya di Google, nah, pas sinyalnya ada hilang hadisnya. Nah jadi berat ya. Tapi kalau memang orang tua ahli hadis, Masya Allah, di Banjar masih ada satu ahli hadis ya, masih panjang umur, Sintuha Banar, Dr. Sabran di Amuntai. Itu masih luar biasa. Dulu almarhum Allah yarham Guru Fahmi Zamzam itu juga Masya Allah ya. Karena untuk hadis ini berat Bu, berat itu maksudnya karena syaratnya itu begitu rumit betul. Jadi orang-orang ahli hadis itu berat. Kalau dulu ada Profesor Dr. Abdullah bin Waqih itu ahli hadis. Nah jadi banyak orang-orang bahari yang ahli-ahli hadis ya. Jadi mempelajari rawi itu, satu rawi itu aja hampir beberapa kitab itu. Rawi itu Mbak Abdullah bin Mas'ud, kayak apa kisahnya, siapa dia, apa macam nasabnya, apa macam bagaimana, satu rawi. Padahal rawi kan kadang banyak, kayak tadi Mansur, dari Mansur ke Alqamah, Ibrahim, dari Ibrahim. Nah dipelajari siapa tuh Mansur, siapa tuh Ibrahim, siapa tuh Alqamah, siapa tuh Abdullah bin Mas'ud. Nah baru Rasulullah. Oh ini kuat semua, thiqal namanya. Thiqal itu kuat, hafalannya kuat, akhlaknya apa macam. Baru hadis itu tahu derajatnya. Nah, siapa tahu nanti ada mughaffal. Mughaffal itu namanya katsirul khata fi ma yarawihi. Salah-salah dia meriwayatkan hadis, itu nggak dipakai juga. Berarti derajat hadisnya turun. Mungkin dari mutawatir atau mauquf turun kepada hasan. Derajat hadis artinya ngalih belajar hadis itu kan kada gampangan, kada kawan yang sembarang sedikit bid'ah sedikit diitihu hadisnya kayak apa ya, dan orang ini mengamalkan ini apa ambilannya, hadis ini hadisnya masih jadi kita tidak bisa langsung mencap bid'ah kafir apa macam kalau orang itu belajar ilmu masalah hadis ya. Jadi kada sembarangan, tak ada sembarangan. Syekh Abdurrahman Ad-Diba itu berapa ribu hafal hadis, orang taunya Diba aja Syekh Abdurrahman ini, padahal hadis ya. Imam Syafi'i orang taunya fikih aja, padahal berapa ribu hafal di otak, di kepala sini itu hadis. Nah kita sebutin hadis, ada juga hafal hadis
sebuting barang ya. Karena bila satu hadis saja kita sudah berhubung dengan Rasulullah. Apa hadisnya hafal? Lengkap hadisnya hafal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istawu sufufakum fa inna taswiyata sufufakum min tamamis shalah rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, sebutin hadis dapat. Apalagi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadukum qa'ima rawahul Bukhari. Lengkap hafal ya aku jadi innamal a'malu binniyat, itu baru sedikit aja masih panjang lagi hadisnya. Iya, karena kalau orang tua hafal sebuting aja hadis itu berarti sudah masuk roh Nabi Muhammad di dalam diri orang itu. Karena pandiran sidin dihafalnya, ucapkan hadis itu kan ucapan Rasulullah, dihafali model nang kayak pian hafal lagu ya lah, hafal lagu menjiwai. Wah, itu siapa lagu nang model kayak mati sama siapa? Ada yang tahu Amerika tuh nang model kayak orang gigilaan tuh siapa? Hah? Ayo bantu siapa? Kan ingat ya aku. Nang rambutnya nang musuh kayak ini dah. Nah, hafal lagunya itu mah insya Allah roh sidin masuk tuh kena. Iya, namun kita hafal ucapan wali, nah masuk roh sidin. Ya, apa ujar abah guru khairu julus al julus sama Allah. Nah, khairu julus al julus sama Allah, di guru sekumpul sebaik-baik duduk bersama dengan Allah. Nah, hafal sebuting itu diingati, duduk di mana aja duduk dengan Allah, maksudnya duduk dengan orang baik, duduk di majelis, duduk di masjid, paling bagus sudah. Mudah-mudahan beratan kita panjang umur, sehat badan, nanggaring ananda ka bapak nih Muhammad Nur bin Tasidi, mudahan panjang umur dan sehat walafiat, dan kita sakeluargaan selamat dunia akhirat, anak cucu kita menjadi anak yang soleh solehah, dan mudah-mudahan kita pada waktunya nanti husnul khatimah ala hadiniya wa ala niyatin salih ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya Rahman, wa'fu anna ya Rahman Rahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi baghina fi din 'allimna rusda, rabbi zidna 'uluman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.